Ya ampun, panjang ya teriakannya ya. Pasti kamu makannya kacang panjang banyak ya. Apa kabar semuanya? Good. Pinter 4:30 kita sekarang ketemu ya. Sama siapa? Sama saya Kak Rose. Pada hari ini kita akan rumpi No Secret Mom. Ya, seperti biasanya sebelum kita ngerumpi ya, membahas mengenai berbagai hal, saatnya saya akan ngerumpi dulu mengenai beberapa berita di luar sana dan juga status para selebriti. Yang pertama, ini berita yang heboh menggemparkan adalah tertangkapnya seorang aktor. Iya, Esa Gionino ternyata. Ini dia nih, Esa Gionino ditangkap kasus narkoba. Nah, Esa Gionino itu beberapa tahun yang lalu juga sempat berurusan dengan hukum lantaran pernah dilaporkan karena melakukan kekerasan terhadap pacar ya. Bukan KDRT ya, kekerasan terhadap pacar waktu itu. Nah, ini kemarin juga ketangkep gitu karena menggunakan sabu dan itu dilaporkan oleh tetangganya. Padahal itu di rumah gitu ya, ibunya sama adiknya juga kaget, tidak menyangka. Padahal dia tertangkapnya masih lagi sedang on proses ya. Serem ya, gitulah makanya kalau anak-anak kita ada di dalam kamar lama itu nggak boleh didiemin aja. Kita harus tok. Aku pengen masuk dong, ada apa sih gitu ya, kayak gitu-gitu. Kepo, kita tuh harus selalu kepo terhadap anak-anak kita. Nggak boleh di dalam kamar lama-lama. Kalau perlu nggak usah dikasih kamar sendiri lah, sekamar aja sama kita rame-rame. Ah, sombong, kos-kosan juga cuma segitu, dia lagi kan isinya. Nih, Esa Gionino pakai sabu-sabu sejak 6 bulan lalu dan dia harus menjalani rehabilitasi ya. Kenapa rehabilitasi? Karena baru pertama ini ketangkep. Kalau misalnya sudah selesai rehabilitasi dan masih terkena kasus yang sama, nah itu kayaknya nih kalau saya tidak salah tangkap dari berita-berita di sana, itu sudah langsung prosesnya hukum dan sudah agak kecil kemungkinan untuk direhabilitasi lagi. Dan Esa Gionino itu ketika ditangkap sempat melawan, tidak mau ditangkap. Hebat juga deh perjuangannya ya. Orang terkena musibah ya pasti dia nggak mau gitu ditangkap karena mungkin tidak menyangka bahwa digerebeknya di dalam rumah gitu. Oke. Di dalam rumah apa di dalam kamarnya sih? Di kamar. Oh, masuk ke rumah, jadi polisi itu datang masuk rumah langsung ke kamar. Hah? Ya gitulah pokoknya. Oke, lanjut berita selanjutnya. Ini pasti senang. Ini adalah artis yang menjadi idola dari kalian semua. Princess Syahrini. Kapan sih ulang tahunnya emang dia? Oh, tanggal 1 Agustus. Ih, apa lo dia Syahrini lover ya kan? Rayakan ultah Turki dan pamer kemewahan Syahrini ternyata telat pajak 5 tahun itu. Jadi rumahnya yang di Bogor ya, ternyata lupa kali dia bayar pajak 5 tahun. Jadi orang komentarnya gini, liburan bisa ke Turki lah, ke mana? Ibiza, pajak lupa bayar. Tapi kabarnya hari ini akan dilunasi begitu ya. Apa? Kalah sama kos-kosan. Oh, kalian kos-kosan tepat waktu ya bayarnya ya. Iya karena bener. Kalau dia enggak ya. Kalau kalian begitu telat bayar langsung keluar barang-barang ada di luar semua. Nah, ini kenapa sampai orang berkomentar begitu? Karena memang Syahrini itu beberapa waktu lalu memposting foto ketika dia liburan dan merayakan ulang tahun. Ada video apa sih? Surprise ya, ucapan surprise pada saat ulang tahunnya. Coba kita lihat, ada videonya berikut ini. Happy birthday to you. Yeah. Gitu ya, itu di belakang-belakang tuh ya kayaknya orangnya nyanyi gini, Happy birthday princess.
Berarti kalian ada saingannya sampai Turki loh. Dia bawa itu ya, ini apa ya, penyanyi bayaran. Happy birthday princess gitu. Aku juga kalau dikasih surprise juga gitu. Coba cewek ya, kamu teriak ya. Aku ceritanya baru masuk nih dari mana ya? Itu dari mana sih dia? Hah? Enggak, maksudnya princess waktu itu dari mana? Aku dia dari luar pakai kimono gitu ya. Oke, kita buka ya, aku buka ya. Gak gitu ngomongnya. Teriakannya gini, Ibiza surprise. Itu kayak anak baru bisa jalan. Bisa jalan. Ada Turki, ada di Ibiza. Jangan-jangan Syahrini tuh sekarang gilirannya dia ngikutin Bella Sophie. Bella Sophie kan gitu kan? Di negara ini dia titip lilin, di kota ini dia titip lilin. Ini juga di sini. Habis ini saya dibully. Bercanda. Bella Sophie yang dibully. Iya makanya. Habis gara-gara komentar itu, habis itu saya dibully, Bella Sophie juga dibully ya. Cuma bercanda, Pren. Jangan galak-galak ya kan. Oke, supaya Anda semua terhibur lagi, saya akan mendatangkan seorang cowok ganteng. Cowok ganteng ini baru ulang tahun kayaknya ya. Baru ulang tahun juga. Wah, oh Al Ghazali Virgo ya. Oh iya, bukan. Ini dia Verrell Bramasta. Hai, aduh keren sekali sih kamu. Verrell, kamu ulang tahunnya kapan? Aku September. Oh September. Oh iya September ya. Salah. Kenapa? Di bulan apa sih sekarang? Agustus. Oh Agustus. Maaf, salah tanggal ya, salah bulan, salah tahun. Oke, ini kemarin terakhir kan Verrell kita undang sama mamanya. Oke, kamu kapan terakhir ketemu mama? Pas ulang tahun mama kemarin. Oh, mama yang ulang tahun. Iya, mama yang ulang tahun. Oh, mama yang ulang tahun. Selamat ulang tahun, Vena. Semoga sehat selalu dan tercapai apa yang dicita-citakan. Enteng jodoh juga. Amin. Nah, terus gimana kamu lebarannya? Kemarin lebaran gimana tuh? Prosesi kamu lebaran? Lebaran aku kemarin sama papa dulu sholat Id, terus karena tinggal serumah atau gimana? Karena serumah, terus aku ketemu mama. Akhirnya ganti-gantian tuh, jadi sama keluarga papa, terus ke keluarga mama, terus ke keluarga papa lagi, terus ke keluarga mama. Kamu kayak udah kawin ya, punya ini orang tua sendiri nomor tua, tapi ini mama gitu, beda keluarga beda-beda. Tapi seru, jadi banyak THR nggak banyak juga sih ya. Oh, THR nggak banyak, kamu Banyak masih dikasih nasi, THR? banyak nasi Oh, THR. kamu masih THR, Harus belum luar ngasih. biasa. Mana? Hah? Kamu kan udah punya Penonton duit. mana THR-nya? Nggak dikasih, mana? Ya. Enggak, tadi. Kita kasih. Mau. Boleh dikasih THR tapi ke kosannya dulu. Kalau kamu, Verrell, kita tanya THR-nya Verrell buat ponakan berapa? Kamu tukar berapa? Uang berapa? 100 ribuan. Oh, 100 ribuan. Ih, mau ya jadi ponakannya. Udah punya ponakan sih, ponakan. Belum, saudara. Sepupu yang lebih kecil dari kamu. Oh, jadi kalau biasanya kamu dapat THR, kamu masih dapat THR nggak? Enggak sih. Udah enggak, sekarang bagiin karena sudah punya penghasilan sendiri. Oke, baiklah. Nah, pada saat lebaran itu ada momen itu, papa ada memperkenalkan cewek yang sudah akan masuk ke dalam keluarga nggak sih? Enggak, cuman papa bilang begini, Kak, nanti hari apa kamu sama nginep di rumah mama aja, karena papa mau ke Bogor, mau ketemu temen papa. Nah, feeling aku temen deket itu. Pasti Syahrini punya rumah di Bogor. Oh ya? Jangan. Tapi dia bukannya di itu ya, dia apa? Pizza. Ibiza. Oh, iya. Udah pulang belum sih si Princess? Ih, jadi bapaknya ternyata ke Bogor, ceweknya orang Bogor. Jadi kamu diusir. Kamu disuruh tinggal sama mama karena papa mau ada kencan. Oh iya, tapi kamu belum tahu. Kamu belum tahu siapa temannya. Kamu nggak curiga nggak nanya? Aku udah tahu, cuman udah tanya. belum pernah ketemu secara langsung aja gitu. Oh, serius apa sih? Terus mama yang lebih lucu lagi, mama kegap akhirnya. Mama kegap. Cuman Mama kegap. Ya ampun. Mama kegap. Jadi aku lagi nge-gym sama mama sama adik aku, lagi main handphone mama kan. Tiba-tiba ada masuk WhatsApp dari orang Arab namanya Muhammad siapa. Itu bukan orang yang waktu itu bukan ya? Bukan. Siapa? Ini orangnya. Jadi kamu yang deket sama mamaku ya. Orang Arab. Orang Arab. Emang bunyinya apa? Jangan-jangan cuma teman doang. Enggak, aku buka kan. Dengerin. Jadi habis itu aku buka WhatsApp kan, terus langsung ada ternyata dikirimin
foto dia, terus aku langsung ngeliat chatnya gitu. Abis aku ngeliat chatnya, aku langsung ngasih tau adik aku. Terus adik, udah kita langsung ngata-ngatain mama aja. Oh, emang ada kata-kata mesra di situ? Ya, lebih dari temen lah pokoknya. Cara ngomongnya tuh beda aja. Oh beda, ada apa? Kamu sudah makan? Iya, Jangan kayak lupa what are you makan doing? tiang. Terus yang kayak good night gitu. Oh good night. Kayak pacaran-pacaran dulu. Oh kayak kamu gitu ya, kalau lagi Jomblo pacaran. aku. Oh kamu jomblo? Gimana? Kasian. Enggak, maksudnya waktu kamu punya pacar dulu kan suka gitu. Good night, selamat bobo. Ada kayak gitu ucapan Ada, jomblo. terus yang- Cakep nggak cowoknya? Cakep nggak? Ada fotonya nggak? Orang Arab. Orang Arab. Hmm. Wow. Gimana biasa aja sih. Hah? Biasa aja. Biasa aja orangnya, tapi kaya nggak? Nggak tahu. Itu penting tuh kaya. Oke, supaya lebih seru gimana kalau Farel kita suruh duduk di kursi yang lain ya kan? Biar kita sambut, inilah pembawa kursi kita. Kamu laki kok di mana? Silakan Farel duduk sini, Farel. Enggak panas. Panas. Ini. Ini adalah namanya bukan kursi panas lagi. Kursi compang-camping. Karena di sini kan pertanyaan-pertanyaan saya akan membuat hati kamu compang-camping. Iya kan? Jawablah Farel pertanyaan saya yang akan saya utarakan dengan lugas apa adanya, suka-suka saya, sekepo-keponya saya. Dengan jawaban, apakah ini fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta Farel bahwa sebenarnya kamu mengharapkan Cinta Laura untuk jadi pacar kamu tapi tidak bisa karena ditolak oleh Mama Cinta Laura. Fitnah atau fakta, Farel? Sebenarnya yang nolak itu mamanya Cinta. Fitnah. Oh fitnah. Fitnah. Jadi mama sebenarnya mamanya Cinta setuju sama kamu. Mama Cinta baik banget sih sama aku. Malah ulang tahunnya kita sama. Oh, ulang 11 tahun. September juga. Oh, orang Virgo juga. Orang Virgo, Jadi Virgo. kalau mamanya Cinta sama kamu baik. Cocok. Dia tahu, mama tahu kalau kamu naksir Cinta. Mamanya Cinta Tahu nggak kalau kamu naksir Cinta? ya enggak sih, biasa aja. Oh biasa aja. Oh. Dia nggak memberi Terus? dorongan, ayo dong Farel, makanya jangan telat dong kalau mengutarakan. Oh, Gitu. mamanya Cinta. Heeh. Tahu dari mana sih? Gitu nggak benar nggak? Iya. Oh jadi mama yang kamu sih Farel telat keduluan deh itu sama si Ferha. Gitu ya? Iya. Iya. Oh begitu. Jadi didukung sebenarnya ya sama mamanya Cinta. Baik sih, mamanya Cinta baik banget. Oke. Fitnah atau fakta Farel bahwa kamu sekarang sudah tidak lagi berkomunikasi dengan Cinta Laura karena sudah ada cewek lain yang lebih menarik. Kenapa kamu yang geli-geli sendiri sih? Fakta. Oh fakta. Fakta. Oh ada cewek lain yang lebih menarik. Kemarin kan habis dari Cinta Laura dia dikabarkan dekat sama Yuki Kato. Sekarang ada itu settingan doang emang katanya, benar nggak sih? Ya, saya juga bingung yang naikin gosipnya juga siapa? Orang temenan doang dari awal. Endus siapa? Endes ya. Endus siapa? Kalian jangan suka bercanda-bercandaan pribadi gitu lah, geng. Saya nggak ngerti. Endes itu siapa? Oh, Iya, dia itu namanya Endes. Udah bukan Ricky Ompong ya, Ricky Endes sekarang nama kamu. Oh, siapa sekarang ceweknya siapa, Farel? Ada lagi nggak? Artis-artis. Yang lebih menarik ini artis. menarik apa dulu maksudnya? Iya, kamu lebih tertarik, lebih excited untuk kenal sama dia. Ada sih sebenarnya. Artis. Iya, Oh iya, penyanyi. nggak tahu deh. Hah? Ya adalah pokoknya, emang kenapa kak? Penyanyi atau pemain sinetron? Kapan penonton itu artis ya? Penonton berbaju putih agak sedikit besar. Oh dia dong Endes. Penyanyi ya? Ya bisa jadi. Penyanyi ternyata. Oh. Yang mana yang suaranya mirip-mirip Raisa itu ya? Siapa? Siapa sih? Bukan, oh penyanyi. Mirip Raisa. Cewek tapi kan. Terus nggak tahu dia pakai kode-kode nama, inisialnya apa? Siapa sih? Inisial ceweknya siapa? Nggak tahu, pokoknya nggak Nggak tahu. tahu. Kak. Tapi ini kamu lagi sibuk ingin mengenal dia, lebih tertarik ingin mengenal siapa? Kayaknya cewek yang menarik ini yang lebih Ya menarik. enggak, kayaknya nggak ada yang pingin aku Oh, mengenal. nggak ya, ada ya, enggak. nggak ada ya. Yang lagi kamu deketin? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh, oke, baiklah. Fitnah atau fakta? Farel.
bahwa kamu sekarang sama Brandon Salim hubungannya agak jauh karena kamu dianggap sombong setelah menjadi artis dan terkenal dengan film. Dulu dia berteman. Masya Allah. Fitnah atau fakta, Feral? Kamu dibilang sombong sama teman-teman kamu. Sama Brandon, sama Rasya, sama Julian Jacob. Mereka bilang, ih sombong Feral sekarang. Masa mereka ngomong gitu sih? Iya, bener nggak? Mereka nggak pernah. Tapi kamu sering nggak bergaul sama mereka lagi? Kalau ada waktu pasti kita... Kalau mereka mau pergi, kamu diajak nggak? Enggak. Nah itu Feral. Karena mereka udah jarang pergi bareng-bareng juga. Mereka juga jarang. Udah pada sibuk masing-masing kan. Rasya sekolah, Brandon ada acara juga. Oh gitu. Ya bukan karena kamu dianggap sombong. Kamu sombong nggak sih sebenarnya, Feral? Nggak tahu, menurut kalian aku sombong nggak? Nggak kan? Nggak beneran serius nggak kan? Alhamdulillah. Oke, baiklah. Pertanyaan keempat, saya bacakan pertanyaan yang keempat. Fitnah atau fakta? Bahwa kamu pernah meminta tolong kepada adik kamu yang bernama Atala untuk mendekati adik dari Tatiana Safira supaya kamu bisa dekat dengan kakaknya alias Tatiana. Jawab setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret. Feral, sampai di mana kita tadi? Oh, Lupa saya. mau saya bacakan lagi Oh, pertanyaan. nggak apa-apa. Terima kasih. Tatiana, gimana? Kamu meminta kepada Atala untuk mendekati adiknya supaya kamu bisa kenalan sama kakaknya, yaitu Tatiana. Tatiana Safira. Itu fitnah. Oh. Fitnah. Yang benar? Bener, jadi adik aku sama adiknya tuh temenan. Oh, emang dulu. temenan. Terus emang mau nge-DJ bareng kan. Jadi aku bilang, yaudah kamu deketin aja adiknya biar bisa bareng-bareng. Karena biar adikku nggak di rumah terus, biar keluar-keluar. Bareng-bareng sama siapa? Sama Tatiana? Sama adiknya Tatiana itu. Kan Tatiana. Terus sampai akhirnya udah kenalan belum sama Tatiana Safira? Tatiana tuh temen aku pas kecil dia. Oh, seumuran sama kamu? Di beda setahun kayaknya. Oh, beda setahun. Dulu pernah sekolah bareng pas SMP apa SD. Waktu sekolah bareng kamu nggak ada ketertarikan terhadap Tatiana? Belum terlalu kenal sih. Belum terlalu kenal. Jadi setelah dia gede kamu ngeliatnya, wow cakep banget gitu kah? Enggak, pas udah dia di dunia entertain, aku nonton filmnya jadi kayak, oh Tatiana kan yang dulu di sekolah, jadi kayak, jadi beda banget ya gitu. Oh, beda banget ya. Sama-sama pemain film sekarang ya. Bagus actingnya. Bagus actingnya. Oke. Nah, Mirip. kamu. Mirip Chelsea. Lanjut kita ke pertanyaan ke-7. Yang pertanyaan ke-7, saya yang bacakan ya. Iya. Saya yang bacakan tuh siapa yang bacakan? Oh, 6 dulu, ada 6 tuh ya. 6, fitnah atau fakta, Feral? Apa? Bahwa kamu suka sekali mendengarkan lagu Keep Being You yang dinyanyikan oleh Isyana. Betul. Betul. Fitnah. Berarti fakta. Fakta. Kenapa kamu suka lagu itu? Karena aku suka lagu R&B gitu kan, terus pas denger lagunya Isyana, suka aja ternyata dia penyanyi dari Indonesia juga. Oh, kamu tadinya nggak ngira kalau itu penyanyi Indonesia? Enggak, Oh, pikir kayak penyanyi Filipina atau penyanyi terus luar. begitu kamu lihat Isyananya sendiri, komentar kamu sebagai laki-laki apa? Multi talented. Multi Karena kan talent. dia pianis juga kan. Aku suka banget cara dia main piano. Oh, kalau ini kamu kenal sama Isyana? Nggak kenal. Oh, nggak kenal. Oke, baiklah. Kirain atau adiknya jangan-jangan temannya Atala Enggak. juga. Lanjut. Fitnah atau fakta? Yang tanya orang lain bukan saya. Silakan, sudah ada di ruang siluet. Dia yang akan bertanya pertanyaan saya yang ke-7. Siapa ini? Silakan misteri guest, pertanyaan Anda yang kepada Feral apa? Tanyakan. Fitnah atau fakta Woi. bahwa kamu sering stalking media sosial Isyana Sarasvati? Bahwa kamu suka buka Instagramnya Isyana, nyetel lagunya, lihat-lihat fotonya, kebayang-bayang, meninggalkan komen-komen. Fitnah atau fakta ya? Fitnah atau fakta? Define stalking. Yang dimaksud stalking apaan? Ya pokoknya suka ngeliat Instagram. Bukannya kaos kaki Kamu follow. panjang. Stalking. follow Instagramnya Isyana nggak? Enggak, belum. Oh belum, tapi pernah buka. Pernah? Penasaran yang mana sih orang? Oh, sering atau pernah? Berapa kali? Pernah. Berapa kali kamu sudah? 2 kali. Oh, 2 kali. Dua kali. Lama nggak kamu scrollnya? Lumayan. Lumayan.
Oh, 2 kali ya? Iya. Terus Kenapa sih? kenapa nggak di-follow? Itu namanya stalking, hanya lihat tapi nggak di-follow. Oh, emang itu stalking ya? Heeh. Biar kamu kan takut ketahuan kan memfollow. Jadi cuma bisa lihat-lihat aja kayak istilahnya orang lihat dari jendela doang gitu. Ih, cakep ya, tapi nggak ngetok rumahnya gitu. Enggak, penasaran aja yang mana kan. Pertama baru denger tuh penasaran gitu, makanya lihat. Karena yang suka pertama kali itu temanku si Brandon. Dia yang bilang Isyana Sarasvati dengerin lagu ya, so aku dengerin. Emang enak, kira ngeliat orangnya. Jadi kamu penasaran sama orangnya? Penasaran. Pengen tahu. Karena lagunya enak kayak Ariana Grande. Apa yang gitu. kamu penasaran dari seorang Isyana? Suaranya. Suaranya. Terus tipe-tipe lagunya. Terus aku dengar katanya dia bikin lagu sendiri juga. Oh, jadi kamu karena dia- Iya, menurut aku dia bisa ngebikin lagu yang seperti itu tuh kan aku emang suka R&B juga, jadi tertarik aja. Oh, kalau sama sosoknya sendiri Isyana kamu pengen kenal nggak? Belum terlalu kenal sebenarnya, jadi nggak tahu kayak gimana. Kalau kamu ketemu Isyana apa yang akan kamu katakan? Aku suka lagunya. Aku suka lagunya. Kalau orangnya kamu nggak suka? Belum tahu kayak gimana. Oh, belum tahu. Nggak, maksudnya belum lihat aslinya kayak gimana Kak Ros, jadi belum bisa ngomong. Baiklah, ini coba saya mau tanya itu, coba ya orang yang ada di ruang siluet, apakah kamu puas dengan jawaban Feral? Kalau belum puas, Anda boleh tanya langsung dan masuk ke dalam sini. Just the way that you move shows me what you can do. I don't need you to prove 'cause I already knew. Give me love, baby. I just need your love, baby. I don't need you to prove, just give me. Inilah yang namanya Isyana. Oke, Cie. Feral. Dan mungkin Isyana yang mau duduk di kursi. Ketemu tuh kamu akhirnya dari yang cuma kamu lihat fotonya, Oh. kenalan Isyana. Terus dia diam bingung ngapain nggak ditanya gini. Kita suruh duduk dulu di kursi, silakan duduk dulu. Tolong. Jangan jauh-jauh dong. Itu kameranya susah. Isyana, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, Isyana, kamu tahu Feral nggak? Tahu. Tahu Feral. Kan dia suka banget kalau kamu nyanyi. Kalau Iya, kamu terima kasih. suka juga nggak melihat aktingnya atau lihat penampilannya atau Aku keberadaannya di dunia hiburan? Aku kan baru 2 bulan lalu balik lagi ke Indonesia, jadi masih jarang sih nonton film-film yang kemarin. Oh gitu. Udah Kamu keluar. di luar negeri nggak? Kuliah. Kuliah di luar negeri. Di mana? Ya. 3 tahun pertama di Nanyang Academy of Fine Arts, Oh, Nanyang. terus 2 tahun terakhir Singapura. di Rice College of Music London. Oh di London. Iya. Oh kamu di London. Kenapa nggak di Amerika? Di Sama London, cinta ya. Laura tetap. Aduh. Oke. Nah, gimana Vera kesan pertama kamu ketemu langsung sama Isyana? Nyanyi lagi dia masuknya. Emang suaranya aslinya bagus banget. Aduh, terima kasih. Oke. Ya, Oh jadi memang kamu ambil sekolah musik karena apa? Music performance tapi opera. Oh opera. Majornya opera, minornya composition. Ada apa? Apa sih? Gitu. Aduh, kamu jangan malu-maluin. Dia itu sekolahnya apa music performance ya mengenai penampilan. Penonton ketawanya karena disuruh nggak ada alasan. Terus kenapa? Biasanya kalau anak muda kan sukanya pop ya. Kenapa kamu opera? Mungkin passion aku di klasik tuh emang dari kecil banget sih. Jadi aku dari kecil pertama dikenalin musik sama ibu aku tuh klasik. Terus passionnya datang sendiri. Jadi nggak ada paksaan dari orang Coba tua. kamu nyanyi lagu klasik deh satu. Oke. Mau bener. Benar. Coba kita dengar ya. Berdiri ya. Boleh berdiri ya. Kalau duduk susah ya ini. Maaf emang. iya nggak apa-apa. Apa sih? Dia tuh masih lebih muda dari aku loh, Jal. Disuruh. Aku udah tua. Emang umur berapa? Aku tua banget, kamu berapa? Kamu berapa sih tuanya? Terima kasih ya, dia 18. Kamu? Aku udah 22. Oh. Sama kayak Yuki Kato ya. Sama kayak aku. Ya oke, 1, 2, Ini lagu kesukaan aku, bakal aku bawain di mana-mana. Oke. Oh dia, que des bijoux, besar qui m'éblouit. Aussi je vais, mais il ne jamais vu dans les choses pareilles. Karos. Aduh, gue kalau lagi
lagi ngomel juga setinggi itu suaranya. Aldi. Mami, belajar. Jadi kamu memang suka klasik. Terus apa? Itu passion kamu. Passion. Cita-citanya apa? Cita-cita dari kecil banget tuh pengen jadi maestro. Pengen jadi maestro. Maestro apa? Maestro music. Oh, maestro music. Jadi, Musician maestro. eh, Jadi waktu kecil kalau di SD, pas aku balik ke Indonesia kan baru umur 7, itu pertama mengenal kata cita-cita tuh ditanya mau jadi apa, aku langsung jadi maestro gitu. Dari guru aku, apa itu? Kan biasanya anak kecil jadi apa? Pilot, dokter, apa? ini Ya, maestro. Aku mau jadi maestro dan alhamdulillah nggak ganti sampai sekarang. Oke, nah ini Farel kalau kamu lihat tadi Isyana yang sudah punya passion, sudah jelas maunya bagaimana, menekuni sebuah bidang yang nggak biasa juga begitu ya. Apa tanggapan kamu sekarang sudah agak lebih kenal lagi sama Isyana? Menarik. Menarik ya? Karena nggak tahu, zaman sekarang aku jarang kenal cewek yang talented gitu kayak Isyana, apalagi Oh, dia yang- bisa main musik juga. Musik apa kamu bisanya? Pertama elektron, terus piano, flute, saxophone. Oh, dia juga bisa main piano. piano. Makanya itu dia yang bikin aku tertarik. Suka aja ngeliatnya. Main pianonya. Keren ya pianonya. Oh, terus di Instagram kamu ada itu ketika kamu nyanyi sok serius? Kadang sih, kadang-kadang dimasukin. Oh, kadang-kadang. Dari dulu memang dari pertama buat Instagram aku selalu apa ya, masukin memori-memori aku tentang musik di situ. Oh, terus kamu ke Indonesia sekarang untuk menetap atau untuk liburan aja? Untuk sementara? udah baru banget lulus, jadi sekarang mau balik lagi dulu ke Indonesia sih. Balik dulu ke Pulang dulu, Indonesia. ya. Udah homesick sih, Oh, 5 homesick. tahun. Apa yang kamu kangenin dari Indonesia? Makanan. Oh, makanan. Oke. Karena aku suka makan, makannya makan besar lagi. Oh, makannya besar. Ya, harus besar. Kayak nasi padang gitu ya besar Iya. ya. Kamu sendiri sekarang kalau udah tahu nih Farel ya, apa tanggapan kamu? Pero kita belum kenal sih. Oh, belum kenal ya? Oh, nanti kita break dulu biar mereka kenalan, habis itu kita tanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Semangat banget. Kamu mau niru-niru Isyana ya? Yang sekolah dulu sana. Ini kan tadi Farel itu penasaran sama suaranya Isyana, lagunya gitu. Sekarang kita udah bertemukan dia. Farel, apa sih yang pengen kamu tanya ke Isyana sekarang? Apa tuh? Kalau main yang ada di pikiran tuh apa sih? Karena aku pernah ngeliat dia main piano, tuh kayak ini banget gitu, kayak menghayati. Into the mood banget. Iya. Into the mood. Apa ya? Soalnya aku tuh kalau boleh jujur, di sini kan no secret ya. No secret, betul. Aku tuh orang yang sangat introvert. Jadi saat kecil itu aku sempat punya masalah, nggak bisa bersosialisasi sama orang dengan mudah. Oh, gitu? Jadi secara verbal sangat lemah. Terus ya gitu, untuk berteman dengan orang sangat susah. Dan pada akhirnya ternyata aku selalu nyalurin ke musik. Jadi dari umur 7 itu ibu aku menemukan di keyboard elektron itu banyak recordings 1, 2, 3, 4, 5 itu apa? Ternyata aku mengkompos lagu. Tapi kok banyak macamnya. Jadi kalau aku misalkan marah, aku pasti langsung ke piano. Sedih ke piano, senang ke piano. Jadi kalau setiap lagu kali- marah gimana komposisinya kayak apa? Jangan gitu Ya ya. tergantung aku komposi gimana dan apa 7 perasaan tahun aku kamu saat sudah bisa kompos dengan benar atau? itu. Subconsciously tapi ternyata itu komposisi dengan apa ya, dengan tema yang benar gitu. Oh, sesungguhnya. Iya. Oke, ketukannya apanya gitu-gitu ya. Oke. Timnya seperti apa? Terus akhirnya kamu bisa apa ya? Akhirnya bersosialisasi dengan orang dengan Itu udah gitu aku kan keluar. Jadi aku TK di Belgia dan pulang ke Indonesia umur 7 tahun nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, itu kesulitannya lebih lagi. sulit lagi karena baru ke Indonesia SD dan nggak bisa ngomong. Tapi akhirnya kayaknya seiring berjalannya waktu membaik sih. Oke. Nah, sekarang Isyana, apa yang kamu tanya ke Farel? Bisa nyanyi juga. Coba dong nyanyi. Coba dong nyanyi. Aku kan jago. Tuh. Ayo Farel Aku nyanyi. baru belajar. Masa sih? Disuruh nyanyi opera gitu nggak bisa. Gak nyanyi kayak opera kamu. dong. Lagu kamu yang waktu itu aja Farel, dia juga ciptain lagu loh. Coba. Aduh jadi malu nih deketnya Isyana. Hah? Jangan deh. Just be yourself ya. Apa tadi? Keeping you. Oke. Come on. Lagu apa? Duet, gimana lagu duet? Lagu apa? Kau yang memilih aku. Dia nggak tahu. Oh, itu Syahrini. Aduh, maaf salah. Maaf, saya nggak tahu lagu emang. Lagu ini aja deh. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what
what hit me, but I'll be alright. Keren. Udah jadi penyanyi aja. Belum. Oh belum mau. Ya, baru mau nyoba, baru belajar. Oh, dia sih sibuknya main sinetron soalnya, terus cinlok deh sama pemainnya. Wah, Oke. Masya Allah. Kamu hafal nggak lagu Keep Being You? Hafal dong? Oh ya bareng dong nyanyinya ya. Oh, ya. boleh. Tahu nggak ini? Aku yang mainin piano ya sini. Iya, saya main piano. Mana Iya. piano? Kamu main pianonya? Hmm. Iya, nggak ada pianonya di sini. Yeah. Adanya cimpring. Cimpring. Bareng ya. Oke. Siap, 1, 2, 3. Just the way that you move shows me what you can do. I don't need you to prove, 'cause I already knew. Give me love, baby. I just need your love, baby. I don't need you to prove, just keep being you. Kok dia nggak nyanyi sih? Orang duet kok kamu nggak nyanyi? Oh, enggak mau dengerin dia nyanyi Oh aja. ya udah sekarang kamu nyanyi lagu Keep Being You. Waduh. Eh, Boleh. Oke, siap. Liriknya apa? Just the way that Just you the way. move Just shows the me way. what you can do. Just the way that you move shows me what you can do. I don't need you to prove, 'cause I already knew. Give me love, baby. I just need your love, baby. I don't need you to prove, just keep being you. Keren loh, ada penyanyi langsung ya soalnya. Mama, papa pasti bangga Vera bisa nyanyi tuh langsung orbitin. Kalau menurut saya jadi penyanyi aja Maya. Main sinetron syutingnya pagi sampai pagi. Kalau nyanyi kan Vera, Isyana kan baru pulang ke Indonesia. Dia belum pernah duduk di kursi yang biasa kamu dudukin. Oh, Ini silakan. gimana ya? Aku kasih ya. Kursi panas. That's no secret. Silakan Isyana. Kena juga tetap bola kepala misteri guest juga. Berdiri kamu ikutan yuk nanya yuk. Isyana, di kursi ini kan acaranya namanya No Secret. Jadi saya akan bertanya pertanyaan-pertanyaan. Jawablah dengan No Secret. Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta Isyana? Tipe cowok yang kamu suka itu adalah cowok cantik. Fakta. Oh, suka sama dia dong? Cowok cantik. Cowok cantik. Wah, Karus Cowok nih. cantik tuh kayak gimana? Nah itu kadang-kadang tuh cowok cantiknya tuh subjektif ya Oh. kan? Ya itu. Contohnya siapa contohnya? Contohnya siapa ya? Aktor. Tapi nggak yang Korea gitu loh. Oh, bukan Aku nggak nonton Korea, tapi cowoknya tuh cantik. Kadang yang mungkin yang muka feature-nya kayak ibunya gitu. Kayak dia dong. Ini mukanya feature-nya kayak ibunya gitu ya. Menurut kamu dia termasuk tipe kamu nggak dia nih mukanya dia nih kayak gini nih? Masa aku bilang cantik? Tapi ini mah nggak cantik ini. Oh dia nggak cantik? Dia Ini apa? masuk maco-maco lah. Oh masuk Terima maco. kasih. Mungkin dia. Tawanya aja ya. Serem kamu ya gimana cantik. Serem ya aku Bay? ya sukanya cowok cantik. Oh jadi kalau dia Kita cantik loh. gali itu. Walaupun dia berkumis barangkali dia cantik. Maco itu Oh dia maco. Oh lelaki aja. Oh enggak, kayak itu yang baju putih itu. Oh, yang baju putih. Contohnya nggak ada ya? Nggak ada sih. Nggak ada contohnya. Pokoknya apa subjektif sih cantiknya. Subjektif, cantik. Putih. Ini putih. Putih kayak gitu cantik tuh putih. Enggak juga sih. Kadang ada cowok yang memang nggak apa cantik tapi tetap aja sawo matang kan. Oh gitu. Jadi Apa ya subjektif lah. mukanya lebih mirip ibunya gitu ya. Nggak kayak laki-laki pada umumnya yang keras-keras rahangnya gitu ya. Kalau keras rahangnya cantik juga ada sih. Susah ya. Relatif. Fitnah atau fakta Isyana? Bahwa kamu belum bisa move on dari mantan pacar kamu. Kayaknya fitnah deh itu apa Punya ya? pacar nggak sih kamu? Ada aja. Ada. Enggak, tapi aku nggak pernah punya mantan gitu. Oh, kamu nggak pernah Itu punya kayak belum dibaca beritanya sampai panjang deh. Bahwa kamu belum bisa move on, kamu belum putus sama pacar kamu. Dan emang itu tuh aku pernah baca artikelnya, belum pernah belum bisa move on dari mantan Isyana Saraswati. Tuh. Putus dengan pacar Isyana. Iya itu tuh maksudnya ngomongin video klip aku. Oh alah. Salah ini. Tapi kamu ada pacar sekarang? Ada sih, ada aja yang spesial. Oh ada aja yang spesial. Orang bule atau orang Indonesia? Aku suka orang Indonesia. Oh kamu suka orang Indonesia. Jadi kasih agak tipis.
Cheryl. Udah punya pacar, udah punya pacar. Oh iya. Iya. Lanjut. Jadi ini hanya karena masalah album ya. Iya. Tanya langsung, fitnah atau fakta Isyana bahwa kamu pernah dihipnoterapi supaya kurus? Fakta, men. Emang kamu ini udah kurus ini atau belum ini? Ini enggak zaman dulu banget. Kalau sekarang sih lagi belum kurus, tapi udah nggak zaman hipnoterapi. Dulu waktu kecil, Kamu berat badan berapa? dulu aku tuh sebelum pubertas Hah? itu umur 14-15, tinggi aku cuma 150, berat aku tuh 57. Sama dong. Seaku dong. Dulunya gendut gitu. Sama dong gila. Iya, dulunya Cabi gitu. Oh, bukan cabi lagi, meledak gitu. Dor. Kembrot gitu loh. Jadi nggak enak hati begitu ya. Kok kayak disebut-sebut cirinya sama kayak aku ya? Beda banget. Oh jadi sampai hipnoterapi. Iya. Berhasil hipnoterapinya? Alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah berhasil. Jadi turun berapa kilo? Udah gitu, udah sampai 47. Itu SD beratnya ya. jadi 47 Tapi sekarang SD. kan setelah pubertas kan jadinya Ya, emang bertambah ya. turun Oke. naik. Pertanyaan ke terakhir kamu bayang tanya. Isyana, Nomor berapa itu? Kelima ya? Pertanyaan kelima. fitnah atau fakta Apa nih? bahwa kamu tidak suka dibilang kamu adalah the next Raisa Adriana? Kok fitnah atau fakta sih? Kamu nggak suka bahwa kamu disebut Agak sedikit fitnah sih. Soalnya aku bukan gak suka dibilang the next Raisa. Siapa sih yang gak mau disamain nama Raisa, bener nggak? Itu tuh cantik banget, segalanya juga ada. Cuman kayak kadang sekarang halnya menyosornya agak sedikit ke negatif, dan aku nggak mau mengamini itu aja yang negatifnya. negatif itu gimana maksudnya? Ya mereka mulai bilang bahwa sesuatu, maksudnya the next Raisa awalnya nggak apa-apa lah gitu. Ya siapa yang nggak mau disamain malah malaikat gitu, Cantik cantik ya banget kan? segala macam. Tapi mulai akhirnya mereka menjurus, misalkan menilai satu foto aku di Instagram, Tiru-tiru. dari 800 foto, dan dari satu foto itu mereka akhirnya mencap bahwa aku misalkan meniru gitu. Padahal cuma satu foto itu doang, dan kapan Raisa pakai baju seperti ini, seperti laki-laki gitu kan. Dan mungkin untuk aku sih nggak apa-apa seperti itu. Mungkin Cuma jadi mereka kalau belum mengenal aku judgement-nya aja. Jadi judgement itu yang kamu nggak suka ya kan? Soalnya Iya, siapa kamu juga sih sengaja yang menyamakan suka diri iya, gitu ya. nggak akan, pengen. tapi nggak apa-apa sih itu perjalanan. Barangkali ya kita akan mengenal satu sosok lagi, seorang perempuan juga ya. Kalau ini ada Isyana, ini nanti kita akan ajak berbincang-bincang seperti apa kisahnya. Penasaran? Karena ini adalah perempuan yang dulu pernah kita undang di bulan Oktober ya. Bulan Oktober itu kasusnya cukup menarik perhatian karena Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Ternyata tamu berikut ini pernah diundang di bulan Januari. Saya ngarang banget bulan Oktober, bulan Oktober kita belum tayang ya kan, baru Inilah dia Riana Rara Kalsum. Silakan masuk. Dijemput lagi ya. Oke. Halo. Halo. Terima kasih sudah datang. Apa kabar? Oke. Silakan duduk di sebelahnya Isyana. Ini Riana Rara Kalsum, itu Isyana, itu Feral. Oke. Nah pemirsa, barangkali ada di antara Anda siapa ya? Mungkin agak lupa-lupa beritanya tentang apa. Kita lihat dulu rangkuman berita yang ada di luar sana berikutnya. Riana Rara Kalsum namanya mulai dikenal sejak ia menuntut pertanggungjawaban Zulfikar Rakita Dewa yang notabene adalah putra dari aktor senior Deddy Mizwar. Hubungan Rara dengan Zulfikar terjalin saat mereka jalan-jalan ke Eropa. Fikar yang saat itu mengaku bahwa dirinya tidak memiliki pacar berjanji akan menikahi janda 2 orang anak itu. Setelah jalan-jalan bersama ke Eropa, Rara merasa kini telah diabaikan oleh Zulfikar, yang kemudian meminta pertanggungjawaban Zulfikar karena telah berhubungan intim dengannya. Rara juga membeberkan foto-foto kemesraan serta capture chatnya bersama Zulfikar ke jejaring sosial. Hal ini menyebabkan Rara banyak dibully oleh para haters di dunia sosial. Dan salah satu kegilaan dari para haters adalah mendatangi rumah salah satu mantan Rara yang bernama Sigit demi mencari tahu kisah percintaannya. Seolah tak peduli dengan hinaan para haters, Rara melaporkan Zulfikar ke Puspom TNI AD dengan tuduhan pelecehan. Wanita berusia 40 tahun ini sempat mengaku bahwa dirinya terlambat datang bulan, dan hal ini ditanggapi oleh Zulfikar dengan menantang Rara untuk melakukan tes DNA, serta tantangan tersebut diterima oleh Rara. Tak hanya Zulfikar yang ia seret ke ranah hukum, kakak kandung Fikar yaitu Senandung Nachita yang merupakan news anchor di salah satu stasiun televisi pun ia laporkan ke polisi.
dengan tuduhan pencemaran nama baik atas tulisan-tulisan Nachita di akun Twitternya yang menyudutkan Rara. Akibat kasus ini, kabarnya Zulfikar diskorsing dari jabatannya. Kasus ini sempat hilang dari pemberitaan beberapa waktu lalu dan kabar yang terdengar saat ini, Zulfikar akan menikahi kasihnya yang bernama Nevita di bulan November mendatang. Lalu bagaimana perasaan Rara mendengar kabar tersebut? Bagaimana kelanjutan kasus hukum mereka? Saksikan kelanjutannya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah kira-kira ingat ya? Oke, kita mau tanya sekarang kasusnya sampai di mana? Karena itu dari bulan sekitar Januari ya waktu itu dilaporkannya. Terus sampai di mana perkembangannya? Sekarang sudah di auditor militer. Di auditor militer. Iya, setelah itu dibawa ke persidangan militer untuk antri gitu ya. Setelah itu antri kita di sidang. Oh, jadi ada sidangnya. Iya, begitu. iya. Jadi tapi sekarang ada skorsing buat Zulfikar. Sudah sejak bulan Maret diskorsing dan dicopot dari jabatan Danton itu komandan peleton. Iya. Tapi masih menjadi anggota. Masih tetap aktif kok. Masih tetap bertugas, aktif. Oke. tetap bertugas. Oke, Mbak Riana boleh suaranya agak kencang gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian ini kan di tengah proses berjalannya waktu gitu ya. Ada kemarin tantangan untuk melakukan tes DNA katanya. Sudahkah tes DNA? Sudah, saya sudah tes DNA. Riana Rara Kalsum Bulan sudah. Maret sebelum dicopot, sebelum diskorsing gitu. Kamu udah. Iya. Si Zulfikar? Zulfikarnya sendiri malah yang menolak. Padahal kan dengan katanya alasan siap apa. dites DNA katanya. Iya. Dia nggak datang. Alasannya Iya. apa waktu itu? Saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Iya. Tapi belum sampai. Jadi dia justru saat mau dites dia menolak. Saya sudah. Oh, kamu sudah. Ya karena saya ditantang, saya tes. Oh, tes. Karena Tapi kan membuktikan apa? bahwa terjadi memang hubungan spesial di antara dan kalian. ada bukti ya. Ada buktinya waktu Iya, itu. Jadi ini untuk memperkuat barang bukti Iya, begitu ya. iya. Oke. Nah, ada berita juga di luar mengenai bahwa kamu sempat menyatakan bahwa kamu telat datang bulan. Waktu itu sebenarnya apa sih? Betul. Tapi hamil. Saya nggak tahu gitu. Jadi telat 4 bulan Oh, 4 sampai bulan. Januari. Sampai Januari. Tapi sekarang tidak ternyata ya atau bagaimana? Enggak, sekarang udah enggak lagi. Oh, sudah enggak. Udah enggak telat lagi. Oh, udah nggak telat lagi. Jadi wanita yang laporkan anak Deddy Miswar mengaku telat waktu itu bulan apa ini ya, Januari 3 bulan atau 4 bulan begitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah berita di luar sana. Kemudian kabarnya di bulan apa, Februari atau Maret kalau tidak salah. Kemudian ayahnya yaitu Deddy Miswar mengatakan bahwa Zulfikar ini punya calon istri dan akan menikah di bulan April ya waktu itu ya. Ternyata di April tidak ada pernikahan. Ya, kabarnya lagi akan di bulan November. Seperti apa pernyataan Deddy Miswar, kita lihat dulu. Insya Allah nanti ada urusannya. Seperti apa? Biasa-biasa aja. Sekarang kan udah ada IO, kita udah kontrol aja. Ya. Dulu kan kalau kita ini biasa kan bentuk panitia dari keluarga. Kadang-kadang kerjanya nggak benar juga. Pak Haji, akan dirayakan di Bandung. Bandung, Cirebon dan Bandung. Cirebon 2. Nanti ngunduh mantunya di Bandung. Cirebon yang pihak perempuan. Di Bandung lebih pada Jawa Barat modern. Tetap ada lah. Banyak tamunya aja angklung, saung ujo. Ini ada rencana pernikahan dengan siapa? Nevita ya, pacarnya namanya Nevita. Oke. Kalau menurut Riana, kan katanya mau menikah di bulan April. Di tengah kasus ini mungkin nggak terjadi pernikahan? Saya sih nggak yakin gitu ya. Kenapa? Karena saya dengar sih belum mendapat izin juga gitu kan, dan belum menemui Siapa yang belum mendapat izin? Zulfikar. Oh, jadi mesti izin dulu. Ya, ke ada surat atasannya. izin menikah, ada surat semacam surat itu namanya surat izin menikah yang dikeluarkan dari Kostrad gitu Oh, ya, gitu. bahwa memang sudah diizinkan, tapi memang sudah ada tanggal saat meminta izin itu, karena saya tahu papa saya kan tentara Tentara juga, almarhumah. Jadi dengan tanggal rencana pernikahan mereka mengajukan izin gitu. Memang secara hak boleh gitu ya kan, tapi Setahu secara etika moral gitu ya kan, dalam proses hukum asusila itu
biasanya tidak diizinkan. Oh, biasanya tidak gitu. karena masih Iya. dalam proses hukum asusila. Ini kenapa sih gugatan kamu adalah apa tadi asusila, tindak Iya, asusila gitu ya? Namanya tindak asusila. Iya. Kenapa Perbuatan kamu itu. perbuatan asusila yang menjadi pasalnya itu apa tuntutan kamu tuh? 281. Ada ya itu ya? Iya, iya. Ada. Oke, baiklah. Nah, kita juga pengen dengar bagaimana sih tanggapan ayah dari Zulfikar yaitu Deddy Mizwar mengenai kasus yang dilaporkan oleh Riana Rara Kalsum. Kita lihat dulu. Gosip apa ya? Hah? Tahu, tanya aja sama orang yang menghebohkan. Gua sih kagak heboh. Gua nggak heboh. Tanya sama yang menghebohkan aja. Nggak ada. Kayaknya nggak ada apa-apa sih, kalau biasa-biasa aja. Nggak ada apa-apa. Kasus yang menghebohkan katanya, pertanyaannya nggak jelas sih Mbak, karena tanya itu loh yang dituntut Riana Rara Kalsum, katanya nggak tahu itu kemarin berkaitan dengan rencana menikah di bulan April ya, tanggapannya seperti itu. Memang belum ada komunikasi dengan keluarga Riana? Belum sama sekali. Belum, tidak ada niat juga kah? Saya sih tidak pernah mengajukan itu ya gitu, karena saya pikir Fikar udah mandiri, sudah dewasa dan saya sebenarnya masih kasih kesempatan, cuman kan Fikarnya menghilang waktu itu Iya, gitu waktu kan. itu. Oke. Nah, kemudian berita selanjutnya yang kita dengar adalah kamu juga mengajukan gugatan kepada kakaknya Fikar yaitu Senandung Nachita. Betul. Itu kenapa sih? Di salah satu media sosial gitu ya, ada penghinaan gitu ya. Bunyinya apa penghinaannya? Yang mana yang Yes, kamu? ada ya. Saya nggak pegang itu. Saya di situ dibilang apa? Yang karena saya menuntut dinikahi gitu, karena ada janji tanggung jawab itu dibilang saya nggak waras gitu. Padahal kan yang janjikan adiknya sendiri gitu kan. Dan itu memang benar ada gitu. Oke, jadi ini dan memang kamu melaporkan, kemudian tanggapan dari Senandung Nachita kalau kita capture dari Twitternya adalah dari awal juga nggak pernah datang, minimal mention, malah heboh sendiri ke Puspom bawa-bawa infotainment. Apa niatnya coba? Kemudian di tag ke kamu ya. Kemudian ini juga ada ini komunikasinya jadi lewat Twitter terbuka begitu ya? Saya tidak pernah balas. Kamu tidak pernah balas tapi kamu terima ya, baca? Saya blok setelah itu. Oh, kamu blok? Oke, baiklah. Kalau saya tuntut ke polisi banyak yang dukung nggak bikin petisi gitu. Tapi dia tidak menuntut kamu ya? Justru kamu yang menuntut dia? Saya tahu, setahu saya dia udah melaporkan saya jadi sejak Fikar diskorsing dia melaporkan saya gitu. Oh gitu, atas tuduhan? Pencemaran nama baik Fikar sebagai anak wakil gubernur. Dan gitu. saya pikir seharusnya kalau memang merasa anak wagub ya jangan berbuat sewenang-wenang juga dong gitu. Tapi ya saya tapi datang, belum diproses? Sebagai saksi karena tidak Udah pernah di BAP sebagai saksi ya? Iya, hanya sebagai saksi saya. Nah kalau pelaporan kamu sendiri sudah diproses kan? Sudah diproses juga. Sudah diproses? Iya. Apa tuduhannya juga pencemaran nama baik juga? Pencemaran nama baik dan ada dugaan-dugaan lain gitu ya. Dugaan-dugaan apa? Nantilah biar diproses dulu. Oh, ya. ada dugaan lain, tapi ini belum bisa dibuka ke publik, tapi Iya. sudah diserahkan semua ke polisi. Sudah. Oke. Nah, tujuan kamu melaporkan kasus ini, Fikar menuntut Fikar dan lain sebagainya itu apa sih? Apa yang kamu harapkan? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Dia akan menikahi kamu? Iya, karena janjinya memang seperti itu gitu dari awal. Sampai saya merubah tiket, sampai ada hal-hal yang nggak seharusnya terjadi. Itu begitu karena kan? di awal dari janji akan menikahi kamu. Nah, tapi kalau misalnya terpenuhi itu menikah, tapi kan ini dengan sebuah proses yang tidak istilahnya tidak nyaman barangkali untuk kedua belah pihak. Apakah Riana yakin akan terjadi pernikahan yang membahagiakan begitu? Saya nggak bisa berandai-andai gitu ya kalau buat. Tapi yang penting adalah dia harus memenuhi janjinya. Iya. Oke. Janjinya itu ada buktinya ketika dia berjanji itu? Ada. Oh, ada buktinya? Iya, kalau yang langsung diomongkan ke saya ada, lewat chat ada. Oh, lewat chat juga ada? Oke. Nah, kalau ada mengenai kabar bahwa tuduhan kamu merekayasa kehamilan, apa tanggapan kamu? Saya nggak pernah bilang hamil, saya bilang telat iya gitu kan. Tapi saya belum pernah satu kali pun ada keluar dari mulut saya kalau Bahwa kamu hamil, belum periksa waktu itu ya, hanya belum periksa. Nunggu ditemenin oleh Fikar. Saya ingat Iya, banget Fikar janji akan menemani saya bulan Desember, Januari gitu. Ada tapi dia nggak nemenin? Enggak. Boro-boro ya. Oke, nah Fikar juga akhirnya waktu itu menggelar press conference. Sebetulnya seperti apa sih tanggapan Zulfikar untuk merefresh ingatan kita? Kita lihat yang berikut ini.
Apabila benar pemberitaan tersebut yang saya dengar melalui media elektronik, media cetak, dan media digital, maka kita tunggu aja waktu kelahirannya. Kita tunggu. Dan nantinya pada saat kelahiran yang katanya pemberitaan itu laporkan 2 hari hamil, kita akan coba untuk tes DNA. Apabila terjadi kecocokan DNA dengan saya, maka saya sudah tidak pantas menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat. Dan pada saat itu juga saya siap untuk mengundurkan diri. Kecocokan DNA kalau punya anak, kalau enggak dia nggak mau tes DNA gitu kali ya. Mungkin. Mungkin. Tapi saya tetap ingin membuktikan dong gitu ya. Bahwa memang yang dituduhkan itu terjadi Iya, gitu ya. Tapi dia belum tes DNA ya. Dia enggak. Jadi kalau punya anak aja dia akan gitu ya. Baiklah. Kita akan ngobrol lagi sama Mbak Riana Rara Kalsum. Ini mungkin 2 anak di sebelah saya itu bingung. Soal apa sih ini sebenarnya ya? Apalagi si Ana yang udah lama di luar negeri. Ini, kamu ngerti nggak kira-kira dari tayangan, dari perbincangan kita, garis besarnya apa? Ngerti sih, cuman aku nggak mengikuti sama sekali. Tapi kamu paham ya? Berharap yang terbaik aja. Oh oke. Berarti penonton di rumah juga paham ya kan kasusnya seperti apa. Pokoknya meminta pertanggungjawaban. Jadi karena sudah berjanji akan menikahi sehingga akhirnya Riana mempercayakan hatinya begitu ya, akhirnya 14 hari di luar negeri dengan 12 hari di luar negeri dengan di sana itu biayanya Riana yang membayari begitu ya. Tapi dan karena berita ini muncul kemudian Riana Rara Kalsum ini banyak sekali dibully, bahkan banyak sekali akun Instagram dan barangkali Twitter hatersnya juga banyak sekali ya. Oke, kita akan bahas ya berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Oke, baik, kita akan melanjutkan obrolan kita dengan Riana Rara Kalsum mengenai gugatannya terhadap Rakita Sulfika Rakita siapa itulah ya, lupa Sulfika namanya, Rakita pokoknya Dewa. anak Deddy Miswar aja deh yang taunya. Oke, nah ini Riana itu tiba-tiba kemudian menjadi terkenal sekali begitu, terutama karena hashtagnya banyak. Hashtagnya banyak. Ya, hashtagnya apa sih? Hashtagnya apa aja ya? Pokoknya adalah hashtag itu banyak. Terus ada banyak kemudian Instagram yang dibuat khusus untuk membuli Riana gitu ya. Nah itu ada banyak sekali. Kalau menurut kamu ada kecurigaan nggak sih bahwa haters ini bukan haters natural, Iya. tetapi memang digerakkan? Betul. Ada kecurigaan seperti itu? Iya. Apa yang menjadi dasar kecurigaan kamu? Karena terorganisir gitu ya kan, terus mengarahkan apa namanya, opininya kelihatan banget. Juga tiap waktu gitu ya, seperti nggak ada kerjaan lain, bikin meme Tapi saya. gitu, nggak ada kerjaan kayaknya sih. Ya, kerjaannya hate gitu. Oh, jadi setiap waktu, setiap hari ada pasti Tiap postingannya. waktu di Twitter ada yang ngejagain yang mention saya gitu. Jadi Ngejagain yang mention kamu? siapa yang mention saya Di blog? di mention nama mereka. Ini loh faktanya yang benar, mereka seperti ini. Oh, gitu. Dikasih tahu di Instagram pun seperti itu. Ada yang jagain. Tapi benar-benar ada Komen. yang sampai datang ke rumah mantan pacar kamu untuk Kalau yang saya baca di Twitter, Instagram, berita-berita seperti itu ya. di Twitter, di Instagram. Jadi mereka cerita bahwa datang ini Kak, ceritanya begini nih, Saya gitu-gitu. disampaikan dari teman, difotoin aja sih di. Oh, jadi teman kamu yang melihat, melaporkan apa yang dilakukan oleh para haters itu. Saya sendiri nggak pernah buka DF segala Oke, macam. apa cuman harapan dapat kamu? kabar. Harapan kamu terhadap para haters yang mencoba merubah opini publik itu apa sih? Kamu kalau misalnya kamu boleh ngomong, kamu ngomong apa? Boleh ngomong sih, silakan ngomong. Haters. Saya sih udah mempercayakan ini ke proses hukum ya Mbak Proses ya. hukum juga ya. Kamu juga nggak banyak omong, biarlah hukum yang berbicara begitu. Oke, baik. Tepuk tangan, kasih semangat dulu dong.
Harus. Hai, Isyana mana? itu di sebelah kamu. Nah, tadi kita sudah mendengar suara merdunya Isyana. Vera kan sempat mengatakan bahwa Isyana tuh main pianonya sampai begitu banget. Kita pengen tahu, kita pengen lihat nggak sih ya seperti apa. Dan sebagai penutup nanti kita akan dengarkan Isyana ya. Iya, oke, baiklah. Tepuk tangan yang luar biasa. Inilah penampilan dari Isyana Saraswati. Kita ketemu lagi besok ya. Bye-bye. Tak pernah terbayang akan jadi seperti ini. Pada akhirnya semua waktu yang pernah kita lewati bersamanya tak hilang dan sirna. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. 1001 cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa untuk teruskan dunia kita berbeda. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Memang tak mudah, tapi ku tegar menjalani kosongnya hati. Buanglah mimpi kita yang pernah terjadi dan simpan untuk jadi histori. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. 1001 cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa untuk teruskan dunia kita berbeda. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa untuk teruskan dunia kita berbeda. Tak bisa untuk teruskan dunia kita berbeda. Dunia kita berbeda.